Halo adik-adik, selamat pagi. Sampai bertemu lagi kita pada saat ini di bahan sermon atau cerita sekolah minggu yang disediakan oleh HKBP Bandung Reformanda. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat hidup dan menjalani kehidupan kami hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, terkhususnya adik-adik sekolah minggu, dan juga kakak-kakak dan abang-abang guru sekolah minggu yang akan mempersiapkan ceritanya nanti, agar dapat mendengarkan, memahami, dan juga melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu dan juga kakak abang guru sekolah minggu, cerita firman Tuhan bagi kita di hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 diambil dari surat Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga, saya akan membacakan untuk kita semua di bawah judul perikop taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya adik-adik sekolah minggu, abang mau bertanya, kira-kira sikap adik-adik ke papa, ke mamanya, atau ke orang tuanya gimana? Yang selama ini sudah adik-adik lakukan. Apakah adik-adik melawan? Atau adik-adik membantah papa mamanya? Atau adik-adik tidak mau mendengarkan orang tuanya? Pasti itu hal-hal yang tidak boleh untuk dilakukan. Abang percaya adik-adik sekolah minggu pasti hormat dan taat kepada orang tuanya, seperti yang dinasihatkan oleh penulis surat Efesus. Kira-kira ada yang tahu nggak siapa penulis surat Efesus ini? Ayo coba dijawab. Siapa penulis surat Efesus? Iya, penulis surat Efesus adalah Paulus, atau nama aslinya dulu Saulus, yang kemudian bertobat dan berubah namanya menjadi Paulus. Nah, Paulus menasihatkan kepada orang-orang di Efesus dan juga termasuk kita adik-adik, kepada adik-adik sekolah minggu pada hari ini untuk dapat menghormati dan juga mentaati orang tua kita. Nah, kalau mungkin adik-adik ada yang ingat hukum Tuhan, hukum Taurat yang kelima, itu kan berbicara tentang orang tua juga ya. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi Paulus juga menasihatkan yang mirip dengan hukum Taurat untuk dapat hormat dan taat kepada orang tua. Nasihat yang pertama, kita disuruh taat sama orang tua. Nah, taat dengan orang tua itu gimana ya? Mungkin kalau adik-adik di rumah ada yang disuruh untuk berhenti main game, terus bilang, oh iya ma, aku akan berhenti main game. Oh iya pak, aku akan berhenti main game. Itu artinya adik-adik
sudah menjadi anak yang taat kepada orang tua. Atau pas lagi main sama teman-temannya, lalu udah sore, sudah jam 6 sore, mama papanya nyuruh, "Anakku, ayo kita mandi, ayo bersih-bersih." Lalu adik-adik kemudian pergi mandi dan berbersih diri. Nah, itu artinya adik-adik juga sudah menjadi anak yang taat kepada orang tua. Anak yang taat adalah anak yang mau mendengarkan dan juga melakukan perintah orang tua. Nah, jadi abang yakin adik-adik adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Lalu kita juga disuruh untuk hormat. Nah, gimana ya kita agar bisa menjadi anak yang hormat kepada orang tua? Yang pertama, coba kita ingat, kita berbicara apa ke mama kita? Kita berbicara apa ke papa kita? Abang yakin bahwa perkataan dari mulut kita ke papa dan mama pasti sudah sopan. Kenapa? Kalau mau jadi anak yang hormat kepada orang tua, maka kita juga harus berbicara yang sopan ke papa dan mamanya. Tidak membentak dan juga tidak berkata yang kasar. Termasuk juga kepada kakak-kakak dan juga abang-abang guru sekolah minggunya kalau di gereja. Kakak dan abang guru sekolah minggu adalah orang tua kita ketika kita sedang sekolah minggu atau ketika kita sedang di gereja. Jadi kita juga harus hormat kepada kakak dan abang guru sekolah minggu. Caranya gimana sih? Caranya ketika kakak abang menjelaskan tentang firman Tuhan, maka kita harus mendengarkan. Ketika kakak abang suruh kita untuk diam, maka kita juga harus diam. Dan ketika kita disuruh untuk berdoa, maka kita lipat tangan dan juga tutup mata untuk dapat berdoa. Nah, lalu adik-adik, Paulus juga bilang nih, bahwa orang yang hormat dan yang taat kepada orang tua, maka akan mendapatkan berkat. Nah, berkat ini bukan semata-mata hanya tentang barang-barang atau kekayaan adik-adik. Mungkin memang kalau adik-adik hormat dan taat, pasti orang tuanya akan senang. Mungkin akan dibelikan coklat atau dibelikan tas baru kalau kita sudah bisa bersikap baik. Tetapi lebih dari itu, ada berkat yang diberikan kepada kita adik-adik, yaitu kasih sayang. Ketika kita mau hormat dan taat kepada orang tua, pasti orang tua juga akan sayang kepada kita. Dan juga sukacita. Kalau kita hormat dan taat, maka seluruh keluarga akan bersukacita dan juga akan berbahagia. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, tema dari minggu ini adalah hormat dan taat sama dengan mengasihi orang tua. Hormat dan taat sama dengan mengasihi orang tua. Jadi kalau kita mau hormat dan taat kepada orang tua, maka kita juga harus mengasihi orang tua kita. Dengan cara apa? Yang pertama, mendengarkan dengan kedua telinga. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, tetapi dua-duanya dipakai untuk mendengar agar kita dapat paham apa yang diinginkan oleh orang tua. Yang kedua, ketika orang tua memberikan perintah kepada kita, jika itu yang baik, maka kita katakan ya. Misalnya kita disuruh untuk belajar, maka kita katakan
ya papa, ya mama. Tapi kalau disuruh untuk hal yang jahat, kita katakan tidak. Misalnya, anakku, kita hari ini nggak usah sekolah minggu dulu ya. Nah, itu harus dijawab, tidak papa, tidak mama, aku mau sekolah minggu. Dan yang terakhir, kita harus mendoakan orang tua kita. Pekerjaan papa mama, rezeki papa mama, kesehatan papa mama harus kita doakan. Dengan demikian, kita dapat menjadi anak yang taat kepada mama papa, anak yang hormat kepada papa mama, dan juga menjadi anak yang mengasihi orang tua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, terkhususnya adik-adik sekolah minggu, agar dapat menjadi anak yang hormat dan taat kepada orang tua kami, agar mendapatkan berkat yang bersumber daripada-Mu di dalam kehidupan kami. Bimbinglah adik-adik sekolah minggu ya Tuhan, agar dapat mendengarkan papa dan mama, agar dapat mematuhi papa dan mama, dan juga agar dapat mendoakan papa dan mama, agar kami menjadi anak-anak yang sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.